Oke guys, kembali lagi bertemu dengan gue Valentino Tirayo. Nah, dan di video kali ini gue akan membahas updatean terbaru daripada Prism Live Studio. Nah, di video gue sebelumnya gue bahas soal updatean terbaru daripada OBS. Ini updatean terbaru daripada Prism Live Studio yang sudah update 1 minggu yang lalu kurang lebih, atau ya kurang lebih 2 minggu yang lalu lah, tapi baru bisa kita bahas di sini. Ya, semoga ini belum terlambat dan boleh bermanfaat buat kalian semua. Updatean yang pertama tentunya kalau kita lihat di sini adalah pengaturan workspace-nya. Kalau biasanya workspace-nya itu nggak bisa diatur-atur, ini bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita, bisa atur apa yang kita mau. Contoh, ini kan gue pakai bahasa Indonesia, ini ada adegan, ini ada sumber. Contohnya sumber gue pindahin sini. Sap. Ini udah kan. Nah, terus lagi adegan, tambah lagi gue pindahin. Sap. Terus lagi audionya gue pindahin lagi sini. Sap. Nah, kira-kira seperti ini. Dan tampilannya jadi berbeda daripada yang lain tentunya. Fungsi daripada kita atur ini ya kita bisa adjust sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kita mau gambar kita ini preview kita gede, jadi kita atur aja seperti ini. Kita bikin seperti ini. Tapi kalau kita nggak mau seperti ini ya kita bikin seperti biasa. Pokoknya atur senyaman kita lah dan nggak mengganggu workflow kita. Itu adalah updatean pertama daripada Prism Live Studio. Nah, updatean yang kedua daripada Prism Live Studio yaitu adanya penambahan source baru atau sumber baru, yaitu application audio capture. Jadi ini mirip seperti OBS kemarin, tapi ini di Prism Live Studio. Nah, kalau kita mau lihat aplikasi audio capture itu seperti apa, jadi simpelnya gini guys. Seperti penjelasan gue kemarin di OBS, kita bisa memilih aplikasi atau aplikasi apa saja yang mau kita tampilkan suaranya, mau kita dengarkan suaranya ke penonton streaming kita. Jadi biasanya kan kalau kita putar 3 aplikasi, 3 lagu, biasanya masuk 3 kalau kita putar via desktop. Tapi kalau kita bisa putar 3 lagu, kita mau dengar sendiri, terus kita mau penonton kita cuma dengar suara dari game ataupun dari misalkan Spotify dan lain sebagainya, ya kita bisa langsung saja menggunakan aplikasi audio capture. Nah, kalau kita masuk ke plus di sini, ini nggak ada guys. Nih, daftar musik dan lain-lain sebagainya. Ini nggak ada. Caranya bagaimana? Kita harus pergi ke titik garis 3 di atas dan kita ke Prism Lab, kita ke aplikasi audio capture dan kita aktifkan. Nah, instalasi diperlukan untuk menggunakan fitur lab ini. Kita install dulu bentar. Yaps, ini udah selesai. Kita langsung close dan kita plus. Dia akan muncul di sini. Mana itu? Ini aplikasi audio capture. Kita tinggal pencet aja, kita oke. Dan kita oke lagi, kita tinggal pilih source mana yang mau kita tampilkan. Contoh, kita plus di sini. Ini WA, ini ada OBS, ini ada Steam. Nah, misalkan kita mau putar Steam, kita tinggal taruh aja sini Steam. Terus kita bisa tambah lagi misalkan WhatsApp aja. Atau misalkan ada game capture. Nah, kita bisa taruh game capture-nya. Atau mungkin kita bisa taruh Spotify ataupun yang lain sebagainya. Pokoknya kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita dan kita bisa tampilkan juga apa yang mau kita tampilkan. Jadi inilah kurang lebih ya mirip lah dengan OBS kemarin soal aplikasi audio capture ini. Oke, itu kita batalkan dan itu updatean terbaru yang kedua daripada Prism Live Studio. Nah, updatean selanjutnya daripada Prism Live Studio, kalau kita tahu kan guys, Prism Live Studio itu salah satunya terkenal juga dengan yang namanya efek beauty. Jadi kita bisa mempercantik diri kita sendiri dengan efek beauty yang ada di Prism Live Studio. Contohnya, kita ke sini, ini efek beauty-nya, efek kecantikan, dan kita bisa atur cantik sesuai dengan ya keinginan kita. Ini dia, kalau kalian lihat ini sedikit terang karena lampunya ini terang, webcam gue jelek. Kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita. Nah, tapi di Prism Live Studio ini ada satu updatean lagi soal efek kecantikannya. Nah, kita pergi ke garis 3 ini yang seperti biasa di atas. Kita ke Prism Lab dan ini dia efek beauty baru. Kita aktifkan dan kita buka pengaturan fitur lab. Oke, nah kita kamera Prism Lab, new beauty effect kita oke. Dan kita akan lihat di sini take a photo dulu. Nah, ini dia kira-kira seperti ini ya gambarnya, take a photo. Ini apply langsung. Nah, kita bisa atur misalkan shaping. Kalian bisa lihat nih. Ini kan di gambar gue sini. Kalian bisa lihat ya. Nah, ini dia. Ini kan shapingnya. Oh, jadi kurus. Misalkan bikin bulat, bikin smooth lagi wajahnya, bikin whiten atau apalah kita bisa atur. Ya lebih itu sih, lebih alay. Pokoknya seperti itu, kita riset aja dan gue nggak pernah mau pakai kayak gitu filter bangke, gue nggak mau.
Oke, nah itu dia updatean terbaru yang ketiga daripada Prism Live Studio. Dan updatean yang keempat daripada Prism Live Studio adanya yang namanya efek menggambar di streaming. Kalau kita pergi ke kanan di sini ada yang garis-garis kayak gini guys. Garis-garis kayak gini. Nah, kita pergi ke mode menggambar, kita pencet. Nah, oke, di sini kita bisa atur mode menggambarnya di preview ya. Di preview, nah misalkan seperti ini kita bisa atur, atau mungkin ganti ini, kita atau mungkin pakai ini, oke yang berwarna, atau mungkin kita bisa bikin tanda panah. Nah, seperti ini kita bisa erase, hapus kan kayak gini. Tak, atau kita bisa ganti warna, atau kita ini kan previewnya seperti ini dan lain sebagainya. Nah, fungsi dari mode erase ini sangat membantu guys, serius. Ini mungkin buat para streamer, single streamer, ini membantu untuk apa namanya, misalkan kita lagi presentasi atau mungkin ada sesi tanya jawab, kita bisa menjelaskan di gambar ini lewat gambar. Misalkan ada hal spesifik kan, contohnya seperti ini guys. Gue mau jelasin soal ini hapus dulu. Gue mau jelasin, kalau kalian lihat misalkan ada gitar, apa sih itu gitar? Nah, gitar itu yang seperti ini gambarnya. Nah, kira-kira seperti itu. Atau kalau kalian lihat mikrofon yang berbicara sekarang ini bukan menggunakan mikrofon yang ini, bukan ini, tapi gue menggunakan mikrofon Saramonic Blink 500 B2. Yang mana itu Saramonic Blink 500 B2? Nah, kira-kira seperti ini. Dan kita tinggal preview aja dan dia muncul langsung di live streaming. Nah, kira-kira seperti itulah aplikasi update terbaru daripada aplikasi di video di Prism Live Video, yaitu yang ada yang namanya mode menggambar. Nah, dan fitur selanjutnya daripada update terbaru daripada Prism Live Studio yaitu adanya chatting via satu server. Artinya maksudnya via satu server itu chatting, misalkan kalau kalian all generation ya, kalau kita mau terhubung satu dengan yang lain biasanya kan kita pakai via LAN ataupun via barcode. Nah, ini kita bisa chatting dengan sesama sama pengguna WiFi, contoh pengguna WiFi yang sama ataupun lewat barcode yang sama. Nah, contohnya seperti ini guys. Kita ke garis 3 Prism Lab dan kita ini pesan jarak jauh, kita aktifkan. Oke, kita install dan ini buka pengetahuan fitur lab. Nah, di sini dia ada, kalau kalian lihat ada gambar barcode. Ini tinggal kita scan aja, misalkan pakai handphone. Ada yang mau chatting dengan kita lewat handphone, kan ada Prism Live Studio via mobile ya. Kita tinggal capture aja barcode-nya dan dia akan otomatis ada di sini dan kita bisa sambil chatting. Contohnya kan, hai, anak mana nih? Kira-kira seperti itu. Dan ya bisa sambil chatting lah, tapi via LAN atau via barcode seperti itu. Via satu WiFi juga yang sama bisa. Jadi ya seperti itulah updatean terbaru daripada Prism Live Studio. Dan well, kira-kira sampai di sini video kali ini. Semoga video ini boleh bermanfaat buat kalian semua. Ya, dukung gue terus walaupun jarang upload video, biar bisa membagikan video-video atau konten-konten juga yang bermanfaat buat kalian semua. Dan itu dia updatean terbaru daripada Prism Live Studio. Oke, gue Valentino lagi pamit undur. See you and God bless you guys. Yups.